ulah kekuatan asing. Mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Teman-teman, ketika saya mengamati gerak-gerik Pak Prabowo di dalam maupun di luar negeri, saya akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa memahami Jokowi sebenarnya lebih mudah dibandingkan memahami Pak Prabowo. Prabowo itu seperti teka-teki hidup, teman-teman. Aksesnya sangat tertutup, hanya percaya pada loyalis, bahkan untuk berkomunikasi ke Jokowi dan Megawati harus melalui HP-nya Letkol Teddy. Ia sendiri tak punya ponsel. Ketika dulu dia menjadi Menteri Pertahanan, saya sempat berpikir bahwa ini adalah strategi kuda Troya untuk masuk ke dalam kabinet dan menghancurkan Jokowi dari dalam. Lalu ketika beliau sibuk membela dan memuji-muji Jokowi, saya tiba-tiba heran, apakah beliau ini benar-benar sedang membela atau sebenarnya sedang berpura-pura? Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Ketika Prabowo resmi maju bersama Gibran Rakabuming, apalagi ketika melihat aksi beliau saat kampanye dan debat capres, saya tiba-tiba kehilangan simpati, teman-teman. Lalu ketika beliau terpilih menjadi presiden, banyak orang termasuk saya yang kasihan pada beliau. Karena Prabowo itu seperti sedang tersandra oleh orang-orangnya Jokowi di dalam kabinet. Bahkan sekelas Kapolri yang disebut sebagai geng Solo tidak pernah diganti sampai pada hari ini. Tapi setelah itu tiba-tiba beliau berteriak, "Hidup Jokowi, hidup Jokowi." Ini membuat rasa kasihan saya kepada Prabowo itu tiba-tiba berubah menjadi kebingungan baru. Dan yang terbaru, setiap kali ada orang yang mengkritik pemerintah, beliau selalu berkata, "Antek asing, hati-hati antek asing." Tapi kemudian Pak Prabowo ini tiba-tiba bergabung dalam Board of Peace, bentukannya Donald Trump. Ia kemudian disebut menjadi anteknya Donald Trump dengan menyumbangkan 17 triliun sebagai pintu masuk untuk bergabung dengan Donald Trump dan kawan-kawan. Jika Anda bingung, sebenarnya Anda tidak sendirian, teman-teman. Dan pada konten kali ini saya akan membongkar teka-teki hidup yang bernama Prabowo Subianto, mengapa ia seperti ini dan apa agenda yang sebenarnya sedang ia lakukan. Bayangkan Anda adalah seorang jenderal yang dikelilingi oleh musuh di dalam selimut dan pemangsa yang siap melahap di luar pagar rumah Anda. Di dalam negeri ia sedang memberantas mafia tambang, mafia sawit, mafia migas dan berhasil menangkap 80-an koruptor dalam 1 tahun pemerintahannya. Para mafia ini berkeliaran bebas di era SBY dan Jokowi. Sementara dari luar, ia sedang menghadapi permainan besar negara adidaya merebut pengaruh di Indonesia. Mereka rebutan minyak, mineral tanah jarang, teknologi dan jalur perdagangan dunia. Maka strategi terbaik bukan menjadi transparan seperti Pak Jokowi, melainkan menjadi tak tertebak atau teka-teki. Ketika beliau berteriak hidup Jokowi atau memuji-muji politisi pendahulunya, ini bukan sekadar rasa terima kasih. Dalam politik praktis, itu adalah teknik konsolidasi kekuasaan. Dengan memuji Jokowi secara utuh, ia mewarisi basis masa Jokowi tanpa perlu bertarung dalam politik. Namun, kebingungan baru memuncak saat beliau masuk Board of Peace bentukan Donald Trump dan menyumbang 17 triliun rupiah di tengah teriakannya antek asing. Hati-hati, ada antek asing di dalam negeri. Apakah itu kemunafikan, teman-teman? Menurut saya tidak. Itu adalah taktik tingkat tinggi yang sedang dimainkan. Dunia saat ini sedang mengalami transisi kekuasaan besar-besaran atau hegemonic transition. Amerika Serikat sedang panik dengan kemunculan naga Cina dan beruang Rusia. Karena itulah banyak orang yang bertanya, mengapa Trump seperti ini? Kok tiba-tiba negara Amerika yang demokratis tiba-tiba menjadi sangat otoriter di eranya Trump? Secara khusus, teman-teman bisa menontonnya di konten saya sebelum konten ini.
Namun yang jelas disinilah strategi Prabowo mulai bermain. Sumbangan 17 triliun rupiah ke Board of Peace di Davos bukan sekadar amal teman-teman. Itu adalah entry fee atau biaya akses ke lingkaran elit global barat. Anda tidak akan bisa bernegosiasi soal transfer ilmu teknologi chip atau hilirisasi nikel jika Anda dianggap sebagai pemain pinggiran atau bukan orang dalam. Dan Pak Prabowo sangat tahu bahwa ilmu adalah kunci kemajuan dan dia harus merapat ke elit barat dan Amerika. Tak hanya itu, dengan menyumbang ke Badan Perdamaian yang didukung oleh kekuatan barat, dalam hal ini adalah faksinya Donald Trump, Prabowo sebenarnya sedang membeli perlindungan politik agar program nasionalisnya seperti swasembada pangan dan swasembada energi tidak diganggu oleh sanksi internasional. Ya, tapi kan Indonesia sudah masuk ke BRICS. Ngapain jadi anteknya Donald Trump? Mari kita cermati baik-baik teman-teman. Ini adalah bagian yang paling konspiratif namun sebenarnya logis secara taktis dan strategi. Indonesia baru saja memperkuat posisinya di BRICS, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Mengapa? Karena dunia sedang menuju ke multipolar, bukan lagi unipolar di mana Amerika adalah pemegang kendali dunia. Hegemoni dolar sedang dikebiri oleh sistem pembayaran dedolarisasi yang diusung oleh Rusia dan Cina. Namun di saat yang sama, Prabowo terlihat sangat mesra dengan faksi Trump di Amerika. Apakah beliau mata-mata BRICS di lingkaran terdalam Donald Trump? Ataukah sebaliknya? Jawabannya adalah Prabowo sedang melindungi nilai strategis. Prabowo menggunakan istilah non-blok teman-teman. Dan beginilah cara kerja non-blok itu dimainkan. Pertama ke BRICS. Prabowo sebenarnya sedang mengamankan jalur logistik minyak dan energi sekaligus investasi infrastruktur dari Cina dan Rusia agar ekonomi kita di dalam negeri tetap tegak saat Barat mengalami resesi. Kedua, ke Board of Peace atau ke faksinya Donald Trump, ia menunjukkan bahwa Indonesia ada stabilisator di Asia Tenggara. Dengan menjadi bagian Board of Peace-nya Donald Trump, Prabowo menempatkan diri sebagai pemain global di sini. Jika pecah konflik besar di Laut Cina Selatan atau eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah, misalkan Amerika jadi menyerang Iran, Indonesia tidak akan menjadi beban tempur di sini, melainkan menjadi meja perundingan. Ini adalah keuntungan besar. Indonesia menjadi negara yang terlalu penting untuk dihancurkan oleh kekuatan kedua belah pihak. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Lalu kenapa beliau menyebut pengkritik itu sebagai antek asing? Tapi pada saat yang sama dia bergabung ke Board of Peace-nya Donald Trump dan menjadi anteknya Donald Trump. Disinilah sebuah teknik intelijen untuk mengarahkan persepsi lawan itu sedang dijalankan oleh Pak Prabowo. Dengan narasi keras di dalam negeri, beliau sebenarnya sedang menjaga stabilitas nasional dan mencegah polarisasi yang bisa dimanfaatkan oleh agen asing untuk melakukan revolusi warna. Revolusi warna atau color revolusi adalah operasi CIA untuk mengendalikan negara-negara demokrasi termasuk Indonesia. Operasi ini sudah bocor di Wikileaks dan saya sudah membahasnya pada konten sebelumnya. Salah satu dokumen mengungkap keberadaan markas Badan Intelijen Pusat atau CIA di berbagai kota besar di dunia, termasuk di Indonesia. Waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Dengan narasi antek asing, Pak Prabowo ingin rakyatnya tetap solid di bawah satu komando. Namun, di luar negeri, beliau berperan sebagai diplomat yang sedang bermain cantik, bermain dua kaki, bahkan 3-4 kaki dengan para elit global.
Saat ini ketegangan di Selat Taiwan dan Laut Merah antara Rusia dan Ukraina membuat jalur perdagangan dunia itu tercekik. Harga minyak tidak stabil dan suatu waktu bisa sangat melonjak karena blokade logistik. Apa yang dilakukan Prabowo di sini? Secara militer, dia memperkuat industri di bidang pertahanan. Secara ekonomi, dia memperkuat melalui MBG dan Koperasi Merah Putih. Secara geopolitik, beliau masuk ke Board of Peace untuk memastikan kapal-kapal dagang kita yang berbendera Indonesia mendapatkan jalur mudah di tengah konflik dunia saat ini. Jadi sebenarnya 17 triliun yang dibayar ke Donald Trump itu adalah premi asuransi agar perut rakyat 280 juta jiwa tetap kenyang saat dunia mengalami kelaparan global. Teman-teman, berhentilah melihatnya dengan kacamata hitam atau putih. Lihatlah Prabowo sebagai seorang jenderal strategi yang sedang menavigasi kapal besar bernama Indonesia melewati lubang hitam ekonomi dan keamanan dunia. Beliau bukan antek asing dan beliau juga bukan pembenci asing. Beliau adalah seorang penganut kedaulatan dan persatuan nasional. Jika harus memuji Jokowi demi stabilitas di dalam negeri, demi persatuan nasional, dia harus lakukan itu. Jika harus membebaskan Hasto, Sekjen PDIP demi hubungan baik dengan Megawati, ia harus lakukan itu. Jika harus bergabung dengan BRICS untuk melawan dominasi dolar, ia harus lakukan. Dan jika harus menyumbang triliunan rupiah ke lembaga barat bentukan Trump demi akses teknologi dan perdamaian, itu harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Lalu apa untungnya bagi Indonesia? Di saat negara-negara tetangga mungkin terpaksa memilih kutub, memilih kubu dan menjadi martir bagi Amerika atau Cina, Indonesia di bawah Pak Prabowo sedang mencoba menjadi kutub sentral. Kita tidak sedang disandra teman-teman, tapi kita sedang melakukan strategi besar. Great strategi untuk menjadi pemain kunci dunia. Yang jelas saat ini dunia sedang terbelah dan Prabowo sedang menjahitnya dengan benang yang hanya beliau sendiri yang tahu ujungnya. Saya sangat percaya itu teman-teman. Jika Anda marah atau kasihan, Pak Prabowo barangkali tersenyum dalam sunyi bahwa Indonesia baru saja mengamankan posisi setidaknya untuk 10 tahun ke depan. Agar anak-anak Anda tidak menangis kelaparan dalam perang dan negara hanya terdiam menyaksikan semuanya ini terjadi. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai pada detik ini dan jikalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.